Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Buat kamu yang baru bergabung di channel saya, selamat datang. Nama saya Ayuni. Halo. Video kali ini cukup menarik. Kita akan mundur ke abad 17, di mana pada masa ini terdapat sosok wanita yang sangat sadis, merupakan pemimpin jaringan ramuan beracun yang sangat mematikan, membentang dari Sisilia, Napoli, dan Roma. Menyediakan layanan pasar gelap yang sangat diminati wanita-wanita pada masa itu yang ingin mengakhiri pernikahannya selamanya. Wanita ini bertanggung jawab terhadap kematian lebih dari 600 laki-laki di Italia. Wanita ini bernama Giulia Tovana. Tidak banyak orang yang mengetahui latar belakang keluarga Giulia Tovana, namun pada abad ke-19, dua orang sejarawan bernama Alessandro Adelamo dalam karyanya I Misteri Belle Acquatofina dan Salomene dalam karyanya El Acquatofina pada tahun 1881. Giulia diklaim dilahirkan di Palermo, Italia sekitar tahun 1620, diperkirakan adalah anak dari ibu bernama Tovania di Alamo dan ayah Francis Tovena. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang kasar dan kejam karena tidak tahan dengan perilaku tersebut. Tovania membunuh Francis yang berujung eksekusi pada tanggal 12 Juli 1633 karena diduga kuat meracuni suaminya. Hal itu mengakibatkan Giulia pada masa itu tumbuh menjadi anak yatim piatu di usia yang baru 13 tahun. Mengikuti jejak ibunya, pekerjaan Giulia pertama adalah menjadi peracik obat-obatan dan kosmetik. Dikatakan bahwa Giulia bekerja bersama Francesca Lasarda yang sebelumnya bekerja dengan ibunya. Namun, waktunya bersama Giulia sangat singkat karena ia dieksekusi pada tahun 1634 beberapa bulan setelah kematian ibunya Tovania. Giulia Tovana adalah wanita yang sangat cantik dan banyak sekali menghabiskan waktunya dengan apoteker, mahir mencampur ramuan kosmetik, obat-obatan, dan parfum sebelum akhirnya meracik dan mengembangkan racunnya sendiri. Namun beberapa sejarawan mengatakan kemungkinan ia mendapatkan formula tersebut dari ibunya. Pada masa-masa Giulia dilahirkan, yaitu pada era Renaissance, di Italia itu telah diatur oleh hukum bahwa wanita-wanita yang sudah menikah tidak bisa bercerai. Beberapa wanita dipaksa menikah oleh keluarganya dan tidak dapat memilih laki-laki sesuai dengan hatinya, sehingga wanita-wanita ini hidup dalam belas kasihan suaminya selamanya. Sering terjebak dalam hubungan yang tidak cinta dan terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Giulia ini bersimpati terhadap rendahnya status wanita pada masa itu dan paling sering menjual racunnya pada wanita-wanita yang terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat, berbahaya, dan pada beberapa orang yang tidak bahagia dan membutuhkan istirahat seumur hidup dari kekerasan fisik dan siksaan dalam pernikahannya. Racun yang merupakan rahasia kesuksesan bisnis tersebut adalah Aqua Tovana. Kejeniusan sejati Giulia dalam penyamaran Aqua Tovana patut diacungi jempol. Yang pertama, ia menyamarkan racunnya sebagai riasan bubuk yang dijual di tokonya. Sehingga ketika pulang ke rumah, wanita-wanita itu yang membeli kosmetik tersebut dapat membelinya dan meletakkannya dalam wadah kecil di atas meja rias di samping botol lotion atau parfum tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Penyamaran kedua yang lebih cerdik lagi, di mana Aqua Tovana ini disembunyikan dalam botol kecil yang cantik dengan gambar Santo Nicholas dari Bori. Botol itu diklaim sebagai salep penyembuhan khusus. Racun ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, mengandung arsenik, timah, belladonna, dan bahan kimia mematikan lainnya. Pemakaian Aqua Tovana hanya cukup menggunakan 4 sampai dengan 6 tetes saja. Pada dosis pertama akan dirasakan gejala flu saja, sehingga dokter yang memeriksa akan memberikan kesimpulan bahwa korban hanya mengalami demam biasa serta hanya memberikan obat-obatan saja. Pada dosis kedua, korban akan merasakan dehidrasi, diare, perut panas, dan sesak. Pada dosis ketiga, korban akan merasakan penyakit yang lebih parah dari sebelumnya. Dan pada dosis keempat, dapat menyebabkan kematian. Racun ini menjadi jalan yang paling banyak dipilih wanita karena memiliki jeda waktu bagi suaminya untuk bertobat dan menuliskan harta warisan untuk istrinya yang telah berbakti kepada suaminya. Giulia ini tidak hanya menjual racun, tetapi juga memberikan panduan tentang cara menggunakannya, apa yang harus dilakukan setelahnya. Racun bekerja sangat lambat sehingga membuat kematian terlihat seperti disebabkan karena penyakit yang sangat sederhana. Ia melatih kliennya untuk menangis dan menunjukkan emosi serta menginstruksikan mereka untuk menuntut pemeriksaan agar tidak menimbulkan kecurigaan pada mereka.
Aqua Tofana ini mendapat julukan perceraian dalam satu botol. Bagaimana sampai rahasianya bisa terbongkar? Nah, klien-kliennya sangat melindungi Julia dan mereka hanya membagikan rahasia tersebut pada teman-teman terdekat yang dipercaya. Namun, pada tahun 1650, seorang wanita muda yang mencoba racun tersebut dan meneteskannya pada sup suaminya tiba-tiba merasa menyesal dan menghentikan suaminya untuk memakan sup tersebut. Wanita tersebut lalu disiksa oleh suaminya yang sangat murka dan memaksanya untuk mengatakan kebenaran. Wanita itu mengakui membeli racun tersebut pada jaringan Tofana. Akhirnya dilakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Julia. Ia bersembunyi dan meminta perlindungan pada salah satu gereja. Namun beredar kabar bahwa ia meracuni seluruh air di Roma sehingga pencarian besar-besaran dilakukan dan akhirnya ia tertangkap. Dalam pengakuannya ketika disiksa, ia mengaku bertanggung jawab terhadap lebih dari 600 kematian laki-laki antara tahun 1633 hingga tahun 1651. Julia dieksekusi di depan umum di Campo dei Fiori di Roma bersama dengan anak perempuannya Girolamo Spora dan 3 orang asisten pada Juli 1659. 40 pelanggan kelas bawah juga dieksekusi, sedangkan kelas atas beberapa ada di penjara, bahkan ada yang bebas sama sekali. Mereka mengklaim tidak mengetahui racun tersebut sama sekali. Itu tadi cerita tentang Julia Tofana, wanita sadis penjual racun kepada istri-istri yang tersiksa dan tidak bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.